Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membahas tentang nilai mutlak. Jika kemarin kita sudah membahas bersama nilai mutlak, ya. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlak. Cuma sebelum jauh ke pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan bahas dulu itu sistem pertidaksamaan satu variabel. Ya, tanpa ini nih. Tanpa nilai mutlak. Jadi sebelum jauh ke sistem pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan bahas dulu sistem persamaan satu variabel, ya. Sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan satu variabel. Kenapa? Karena kalau yang ininya aja belum paham, akan susah di nilai mutlaknya. Makanya pertemuan kali kita bahas sistem pertidaksamaan satu variabelnya dulu, ya, dasarnya dulu. Oke. Pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkatnya PTLSV. Nah, dalam pertidaksamaan itu ada dua kalimat, ada kalimat terbuka sama kalimat tertutup. Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung. Kalimat tertutup adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat dipastikan secara langsung. Ya, untuk pertidaksamaan itu kalimat terbuka yang menggunakan tanda pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, kalimat tertutup yang menggunakan tanda pertidaksamaan. Gimana sih maksudnya? Ini kita lihat. Nah, untuk tanda pertidaksamaan itu ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Ya, ada yang pakai sama dengan, ada yang nggak pakai sama dengan. Bedanya adalah kalau yang pakai sama dengan itu garisnya di sini agak tebal. Ya. Kalau yang tanpa sama dengan, sini garisnya tebal dan dikasih bulatan hitam. Ya. Jadi kalau yang pakai sama dengan tebal terus bulatan hitam. Tapi kalau yang nggak pakai sama dengan, bulatannya kosong nih, putih. Ya. Jadi interval tertutup itulah yang memiliki tanda sama dengan. Ini cara bacanya ini yang pertama, X lebih besar dari sama dengan A, dan X kurang dari sama dengan B. Ya, bacanya X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B. Nah, kalau yang ini cara bacanya X lebih besar dari sama dengan A, atau A kurang dari sama dengan X. Itu ya. Karena kita fokusnya ke X, nah ini kan X-nya lebih besar, berarti ke kanan. Nah, yang ini X-nya lebih kecil dari B, berarti ke kiri. Ini, ya. Jadi kalau yang sama dengan dikasih bulatan hitam. Nah, terus kalau interval terbuka, bedanya apa? Bedanya tadi, nggak pakai sama dengan. Sama cara bacanya ini adalah X lebih besar dari A, X, dan X kurang dari B. Sama garisnya. Bedanya hanya dia bulatannya putih, tidak tebal. Ya, gitu. Terus A kurang dari X atau X lebih dari A, ya. X kurang dari B. Nah, interval setengah terbuka. Jadi ada yang pakai sama dengan, ada yang nggak pakai sama dengan. Kalau yang ini berarti X-nya lebih dari A dan X kurang dari sama dengan B. Jadi kalau di garis, yang A-nya bulatnya kosong, terus yang B-nya bulatnya penuh. Ya, atau sebaliknya. Nah, kalau garis lurus ini semua bilangan real dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, ini dulu yang dipahamin. Kalau di antara itu berarti di tengah-tengah sini. Ya, kalau lebih dari berarti ke kanan. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Itu yang paham ya. Jadi kalau ini berarti di antara. Kalau yang ini berarti di antara. Ya. Kalau yang ini berarti ini kurang dari. Ya, antar ada lagi. Ya. Ini lebih dari ke kanan. Ya, jadi harus dibedain ya. Kalau ini berarti interval di antara, kalau ke kiri berarti kurang dari, kalau ke kanan berarti lebih dari. Terus, nah ini contohnya adalah misalkan X-nya lebih dari 3, kan lebih dari 3 ke kanan, berarti dari 3 terus ke kanan sampai positif tak hingga. Ya, kenapa ini kosong? Karena ini nggak pakai sama dengan kosong. Ya, tuh kalau pakai sama dengan ini ditebelin atau dihitamin. Terus X-nya kurang dari 3. Tulis dulu 3-nya, karena kurang dari berarti ke kiri. Terus sampai negatif tak hingga. Oke. Terus X-nya lebih dari 2,
dan X-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau ada 2 titik, tulis dulu yang paling kecil dari sebelah kiri. 2 sama 4 kan kecilan 4. 4-nya berarti sebelah kanan, 2-nya sebelah kiri. Karena di antara, berarti kita bikin garis di tengah-tengah ini. Ini adalah daerah arsiran X-nya lebih dari 2 dan X-nya kurang dari sama dengan 4. Yang 2-nya bulatnya kosong, yang 4 bulatnya hitam. Menandakan bahwa dia pakai sama dengan, bahwa 4 termasuk himpunannya. Kalau yang ini, X-nya kurang dari 2, atau X-nya lebih dari sama dengan 3. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Berarti yang ini jawabannya X-nya kurang dari 2, yang ini X-nya lebih dari sama dengan 3. Jadi dalam pengerjaannya nanti, jawabannya itu berupa interval, kayak gini nih. Ya. Jadi jawabannya bukan lagi X sama dengan 2, X sama dengan 3, bukan. Jadi HP-nya itu kayak gini bentuknya, pakai tanda ketidaksamaan. Makanya harus bisa dulu dalam menentukan tanda-tanda ini, kurang dari kemana, lebih dari kemana, kalau diantara gimana, gitu ya. Terus hubungan antara dua persamaan. Nah ini kalau ada ketandaan, berarti dia di antara. Ya harusnya di antara nih, maksudnya ketemu titiknya. Misalkan X-nya lebih dari 2 dan X-nya lebih dari X-nya kurang dari sama dengan 5. Yang satu kan 2-nya ke kanan, yang 5-nya ke kiri. Nah ini dia ketemu nih. Kalau ada kata hubung dan, berarti dia HP-nya kayak gini. X-nya lebih dari 2, dan X-nya kurang dari sama dengan 5X himpunan bilangan real. Ini itu elemen. Ya. X elemen bilangan real atau X himpunan bilangan real. Jadi bacanya X lebih dari 2, dan X kurang dari sama dengan 5. Ini kalau diantara. Nah, kalau hubungannya dan cuma dia nggak ada irisan, berarti HP-nya ini himpunan kosong. Kalau kayak gini artinya himpunan kosong, atau tulisannya kayak gini. Ya, tidak ada himpunan. Berarti boleh kayak gini, boleh kayak gini cara nulis HP-nya. Kalau ini nulis HP-nya X lebih dari 2, dan X kurang dari sama dengan 5. Kalau ada kata dan ya. Misalkan dan gini, tapi dia nggak ketemu, berarti HP-nya kok kosong. Tapi kalau tandanya dan, terus dia ketemu, berarti itulah HP-nya. Oke. Terus kata hubung atau. Nah, kalau atau boleh. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Tapi kalau dan itu harus bertemu. Kalau dia nggak bertemu, berarti dia hubungan kosong ya. Untuk kata hubung dan ya. Untuk kata hubung atau, berarti dia ini X kurang dari 2, X lebih dari sama dengan 5. X lebih dari 2, X lebih dari sama dengan 5. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ini kalau kata atau X kurang dari 2, X lebih dari sama dengan 5. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Yang 2 bulatannya putih karena nggak pakai sama dengan. Yang 5 bulatannya hitam karena pakai sama dengan itu. Jadi himpunannya adalah kayak gini nulis HP-nya. Nah ini gimana cara bacanya? HP sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 5. Ya. Ya, jadi ini cara bacanya X sedemikian hingga. Ya, X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 5. Jadi ini HP-nya X kurang dari 2 ke kiri, X lebih dari 5 ke kanan. Nah, di sini X lebih dari 2 atau X kurang dari sama dengan 5. Ya, yang satu kanan terus, yang satu kiri terus. Jadi masing-masing kena arsiran, berarti ini HP-nya adalah semua bilangan real. Makanya tulisannya X sedemikian hingga X elemen bilangan real. Tuh, ya. Oke. Kalau ada kata hubung A atau, jadi bedain mana yang harus dan mana harus yang atau. Kalau dan harus irisan, kalau atau boleh tanpa irisan. Nah, bentuk umum pertidaksamaan kayak gini ya. Yang satu variabel ya, X plus B kurang dari 0. Contohnya apa? Contohnya misalkan 2X plus 3 kurang dari 4. Nah, ini salah satu contoh untuk pertidaksamaan linear satu variabel, cuma ada variabel X-nya. Ini juga sama, hanya beda angkanya aja nanti. Ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Sama seperti di persamaan linear yang sebelumnya. Ya, dengan cara kanselasi atau menghilangkan nilai yang mau dicari. Misalkan 2X plus 3 plus kurang dari 4. Kita akan ngilangin 3 dan 4. Kalau secara umumnya bisa lebih cepat dengan cara pindah ruas dan segala macam. Itu ya pokoknya sifat-sifat dalam penyelesaian pertidaksamaan. Oke. Kita ke contohnya aja ya. Kayak gini nih. Kemarin ada yang nanya di video sebelumnya. Gimana kalau ada perannya? Nah, padahal di SMP itu sudah sangat dijelasin gimana cara mengerjakan yang seperti ini. Nah, ini ada dua opsi. Ya, opsi pertama itu menggunakan sifat pertidaksamaan. Misalkan 2X min 3 per 3 lebih dari sama dengan 12.
Kita kan mau menghilangkan 3-nya nih, 3-nya kan ganggu. Nah, kalau mau ngilangin 3 berarti diapain? Dikali 3 biar bisa kita coret. Berarti jadinya 2x dikurang 3/3 dikali 3. Tapi kalau di matematika itu harus adil. Kalau ruas kiri dikali 3, ruas kanan juga dikali 3. Ini berarti 12 dikali 3. Ini bisa kita coret. Tuh, gitu. Ini namanya cara kanselasi atau menghilangkan suatu nilai. Nah, ini berarti 2x min 3. Ini kan udah habis ya. Nah, ini kita kalikan 12 kali 3 berapa? 36. Gitu, ya. Terus ini kan ada angka min 3 di sebelah kiri. Kita kan mau ini sendiri. Berarti dikurangin. Ini berarti 2x min 3. Min 3 biar habis diapain? Ditambah 3. Yang Bapak bilang tadi, kalau ditambah, ya harus adil juga. Ditambah juga sebelah kanannya. Gitu, ya. Jadi semuanya harus adil. Kalau dalam matematika. Ya, biar pokoknya dalam prinsip penyelesaian itu harus adil, ruas kiri dengan ruas kanan. Terus kalau udah tinggal kita kurangin 2x, ini kan habis ya, lebih dari sama dengan 39. Berarti x sama dengan, nah ini kan mau ngilangin 2-nya juga, berarti dibagi 2. Bagi 2. Ini juga sama, 39 dibagi 2, yang ini habis. Nah, maka hasilnya adalah x sama dengan 39/2, seperti itu. Ya, jadi ini cara umumnya menggunakan sifat kanselasi namanya, menghilangkan suatu. Tapi kalau udah paham, langsung aja kayak tadi. Cara ngilangin 3, ya udah 3-nya pindah ke kanan, jadi dikali. Karena kan ini sebenarnya per itu berarti pembagian, pindah ruas ke kanan, kebalikannya jadi dikali 12 kali 3 berapa? 36. Itu terus min 3 pindah ke kanan, awalnya min jadi apa? Jadi plus, jadi 39. Ini adalah x sama 39/2. Jadi kalau jawaban pecahan jangan bingung ya. Oke, sekali lagi, jawaban pecahan itu biasa aja. Ya, desimal juga biasa, akar juga biasa. Jadi jangan panik kalau hasilnya pecahan. Terus yang B. Yang B ini x per 2 ditambah 2 kurang dari x per 4. Nah, cara ngelajarin ini adalah apa? Kalian harus cari angka yang pecahan bawah ini yang besar itu berapa? 2 sama 4. Terbesarnya berarti berapa? 4. Berarti masing-masing dikali 4. Atau istilah katanya, kalian cari KPK-nya. KPK itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2 sama dibagi 4. Ini itu adalah 4. KPK-nya bilangan terbesar yang bisa dibagi itu. Contohnya 4 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 4 bagi 4 bisa. Tapi kalau 2 bagi 2 bisa. Tapi kalau 2 bagi 4 belum habis. Makanya kita langsung yang habis dibagi. Oke. Dikali 4. Berarti semuanya dikali 4. Berarti x per 2 dikali 4. Ditambah 2 dikali 4 juga. Harus adil. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Kurang dari x per 4 dikali 4. Seperti itu. Ya, jadi harus adil. Jadi masing-masing ini dikali 4, ruas kiri ada tanda plus. Berarti ada 2 suku, makanya dikalikannya 4-nya 2 kali nih. Gitu, ya. Ini berarti, ya jadi kalau kepisah oleh tanda sesuatu ke tanda, berarti harus dikali semuanya. Ini 4 dibagi 2, dapat 2. 4, jadi 2 kali x, berarti jadi 2x. Ingat ya, kan 4 bagi 2, 2 kali x, jadi 2x. 2 kali 4 berarti 8. Kurang dari, ini 4 coret, x. Tinggal kita tukar. 2x dikurang x, ya kan? 8-nya plus jadi min. Berarti ini jadinya x kurang dari min 8. Tuh ya, berarti kalau digambar, ini ada 0. Ya, di sini ada min 8. Ini ke kiri, ya kan, kurang dari. X kurang dari min 8. Seperti itu cara ngerjainnya ya. Nah, untuk yang C sama ya, tinggal kita kayak yang A, 3x plus 4 per 3 kurang dari 5. Ya, terus kalau udah langsung aja ya. Berarti kita nggak usah pakai cara yang tadi kanselasi. Setidaknya Bapak udah jelasin cara yang
sesuai aturannya seperti apa. Nah, biar lebih cepat, 3 yang ini kita pindahkan ke kanan, jadi perkalian 5 dikali 3, berarti jadinya 3x plus 4 kurang dari 5 kali 3 berapa? 15, berarti 3x sama dengan 15 dikurang 4 ya, ini kan 4-nya positif, pindah ke kanan jadi nih negatif, berarti jadinya nih 3x kurang dari 15 kurang 4 berapa? 11, berarti x-nya, ini kan 3-nya perkalian, 3 kali x, berarti 3-nya pindah jadi pembagian, jadi jadinya x sama dengan x kurang dari x 11 per 3, gitu ya. Ini kan 3x itu kan artinya, ingat 3x itu kan dikali sama dengan 3 dikali x, jadi kalau pindah ruas ya berarti dibagi ya, jadi jangan lupa nih. Jadi kalau 3x sama dengan 6 berarti x sama dengan 6 per 3, kecuali min 3 tambah x sama dengan 6. Kalau kayak gini baru ya, 6 ini kan min 3 tambah 3, jadi jangan sampai salah ya. Nah, bedain ya, mana yang kapan harus dikali, mana yang harus pindah ruasnya plus jadi min jadi plus, jangan kebalik ya. Kalau yang kayak gini, kalau nggak ada tanda apa-apa di sini perkalian, berarti baru dibagi. Sedangkan kalau yang ada tanda plus minnya baru pindah ruas gitu ya, jangan sampai ketukar ya. Oke. Nah, untuk yang kayak gini nih, ini kan agak susah. Nah, kalau yang seperti ini gimana cara ngerjainnya? Ini biasanya di sininya biasanya kan cuma ini aja nih, ya cuma 2, ini atau ini atau ini. Nah, sekarang ada 3, 1 2 3, berarti ini ada 3 pengerjaan. Pertama apa? Pertama yang ini sama ini ya, ini bakal bedain warnanya, jadi jangan panik dulu kalau ada soal yang ribet seperti ini. Terus yang ini sama yang ini ya, nah lagi warna merah aja deh. Terus yang ini sama yang ini tuh ya, jadi kerjanya 3 kali. Sekarang kita kerjakan yang hitam dulu. Yang hitam itu x plus 2, ini yang pertama dulu ya, x plus 2 kurang dari 2x plus 1. Oke, paham ya? Terus kita kerjakan lagi yang warna biru, kita ganti ya, warna biru itu x plus 2 tetap, x plus 2 cuma sama pasangan yang terakhir, kurang dari 3x plus 7. Terus yang warna merah yang terakhir itu adalah 2x plus 1 kurang dari 3x plus 7. Udah semua ya? Ya jangan dibalik-balik, ini sama ini sama aja ya, ini udah cukup. Sekarang kita kerjakan dulu yang pertama yang warna hitam, langsung aja ya pindah ruas, berarti x plus 2 kurang, ini kan kurang dari 2x plus 1, berarti yang x sama x dipindahin, x min 2x ya kurang dari 1 tambah 1 min 2, berarti jadinya nih min x ya, kan kan punya uang 1, utangnya 2, berarti tinggal min x kurang dari 1 min 2, berarti min 1. Nah, ingatnya ini yang suka dilupain ini ya, kalau tanda x-nya ada tanda min itu harus dikalikan sama negatif biar hasilnya positif, karena nggak boleh min x, x-nya ini hasilnya harus selalu positif, berarti ini jadinya kalian kalikan, dikali sama min 1. Nah, dikali min 1 ya, jadi min x kali min 1 jadinya positif x. Nah, kalau dalam pertidaksamaan, kalau x-nya dikali min, tandanya berubah. Ini awalnya kurang dari, dibalik jadi lebih dari. Ingat ya. Jadi kalau dalam pertidaksamaan, kalau ada tanda x, ada tanda negatif di depan x-nya, harus dikalikan biar positif. Nah, kalau udah dikali, tandanya harus dibalik. Termasuk gini, kalau di sini ada min 2x, berarti dikali min 2. Bukan dikali min 2, dikali min aja, dikali min 1 aja, biar minnya hilang.
Ya, misalkan gini, ya misalkan min 2x kurang dari 2. Nah, ini kan negatif nih, sebelah kirinya x-nya, min 2. Nah, berarti kamu harus kalikan dengan min. Dikali min 1, berarti jadinya 2x, nah dibalik, nah jadi min 2, seperti itu ya. Ya, jadi kalau ada tanda negatif di sebelah tanda x-nya, yaitu perkalian atau pembagian, berarti harus dikalikan dengan min, biar minnya hilang, terus tandanya berubah dibalik. Ya, kurang dari jadi lebih dari. Min 1 kali min 1 jadi positif, jadi x lebih dari 1. Terus yang ini, sama x, ganti warna biru dulu, x plus 2 ya. Ini berarti tulis dulu x plus 2 kurang dari 3x plus 7. Kayak tadi, x min 3x kurang dari 7 min 2. Ini berarti ini jadinya min 2x 7 kurang 2 berarti 5. Tuh, ya. Kayak tadi lagi berarti. Ini berarti dikali min. Ya, jangan lupa dikali negatif min 1, berarti jadinya ini 2x lebih dari min 5. Berarti x-nya lebih dari min 5 per 2. Gitu, dapatlah ya. Terus ini yang warna merah. Sekarang kayak tadi lagi 2x plus 1 kurang dari 3x plus 7. Nah, berarti kayak tadi 2x min 3x ya. Kurang dari 7 min 1, berarti jadinya ini 2x min 3x berarti min x ya, kurang dari 6. Dikali lagi, dikali min 1, berarti jadinya x lebih dari min 6. Nah, dari titik ini kalian bikin garis. Bikin garis sini. Nah, titiknya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Mulai dari yang paling kecil berapa? Yaitu min 6. Terus min 5 per 2. Terus 1. Sekarang kita lihat. 1 tandanya kemana? Lebih dari berarti ke kanan. Terus min 5 per 2 kemana tandanya? Kanan juga. Kanan. Min 6 mana? Kanan juga. Berarti semuanya ke kanan. Mana titik yang kena 3 garis? Seperti ini. Nah, berarti kesimpulannya HP-nya adalah X lebih dari 1. Gitu. Ya, jadi kalau ada banyak titik, dibikin titiknya dulu, dicari mana. Kalau ada 3 titik, cari 3 titik tersebut yang kena 3 garis. Gitu. Ya. Oke. Berasa cukup pertemuan kali ini. Kita belum masuk ke nilai mutlaknya, baru sampai ke pertidaksamaan satu variabel aja. Gimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini, itu ya. Jadi tolong dipahamin untuk yang seperti ini, kalau di SMP sudah diajarkan, sekarang lebih diperdalam lagi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.